Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kualitas, Six Sigma, dan TQM atau Total Quality Management. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas. Oke, pengertian manajemen kualitas. Manajemen kualitas atau biasa disebut dengan kualitas terpadu, Total Quality Management, didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performasi secara terus-menerus atau continuous performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. ISO 8402 Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai suatu aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas, quality planning, pengendalian kualitas, quality control, jaminan kualitas, quality assurance, jaminan kualitas, quality assurance, dan peningkatkan kualitas quality improvement. Oke, untuk materi yang kedua yaitu Six Sigma. Pengertian dari Six Sigma sendiri adalah Six Sigma berasal dari abjad Yunani ke-18 atau biasa disebut dengan standard definition, suatu indikator dari tingkat variasi dalam seperangkat pengukuran atau proses dalam penggunaan bisnisnya. Kata itu menunjukkan cacat pada output suatu proses dan membantu kita memahami sejauh mana proses itu menyimpang dari kesempurnaan. Kemudian menurut Evans dan Lindsay 2007, Six Sigma didefinisikan sebagai metode peningkatan proses bisnis yang bertujuan untuk menemukan dan mengurangi faktor-faktor penyebab kecacatan dan kesalahan. Mengurangi waktu siklus dan biaya operasi, meningkatkan produktivitas, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, mencapai tingkat pendayagunaan aset yang lebih tinggi, serta mendapatkan hasil atas investasi yang lebih baik dari segi produksi maupun pelayanan. Tujuan dari Six Sigma itu sendiri adalah untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan mengurangi berbagai variasi proses yang merugikan, mereduksi kegagalan-kegagalan produk atau proses, menekan cacat-cacat produk, meningkatkan keuntungan, mendongkrak moral karyawan, dan meningkatkan kualitas produk pada tingkat yang maksimal. Dalam Six Sigma memiliki metode tersendiri. Metode Six Sigma yaitu dalam penerapannya atau lebih dikenal dengan DMAIC atau Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control. Maksud dari define yang pertama adalah mendefinisikan tindakan action plan yang harus dilakukan untuk melakukan peningkatan dari setiap tahap proses bisnis kunci itu. Kemudian yang kedua adalah measure, memiliki atau menentukan karakteristik kualitas atau CTQ kunci yang berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Kemudian analis. Yang pertama adalah menentukan kapabilitas proses atau CP, yang kedua mendefinisikan target-target kinerja, yang ketiga mendefinisikan sumber-sumber variasi. Yang terakhir adalah improve. Kemudian materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu materi TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM memiliki definisi yaitu pendekatan manajemen yang berkembang dari Amerika dan dipelopori oleh pakar kualitas yang itu Deming, Juren, dan Crosby pada tahun 1950 dan lebih populer sejak tahun 1980-an. Diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
Ada beberapa definisi dari TQM atau Total Quality Management. Yang pertama menurut Hasmi tahun 2004. Total Quality Management adalah filosofi manajemen yang mencoba mengintegrasikan semua fungsi organisasi, yaitu pemasaran, keuangan, desain, rekayasa, produksi, pelayanan konsumen, dan sebagainya. Terfokus untuk memenuhi keinginan konsumen dan tujuan organisasi. Pengertian atau definisi yang kedua, yaitu TQM atau Total Quality Management merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses TQM atau Total Quality Management bermula dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan pula. Yang ketiga menurut Crosby. Menurut Crosby, pendapat TQM adalah strategi dan integrasi sistem manajemen untuk meningkatkan kepuasan konsumen menggunakan keterlibatan seluruh manajer dan karyawan serta menggunakan metode kuantitatif. Hal itu termasuk dalam buku Bett dan Cozzolino tahun 1993. Kemudian manfaat TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management adalah sebuah filosofi yang melibatkan setiap pelaku dalam organisasi atau usaha, dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah usaha untuk memperbaikan secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas dan mencapai kepuasan pelanggan. Dari definisi TQM atau Total Quality Management tersebut ada 3 kunci utama yang dalam pelaksanaan TQM tersebut. A adalah continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Yang kedua adalah keterlibatan seluruh anggota dalam organisasi. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan atau usaha untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dari pelanggan. Nah, di samping dalam slide tersebut ada grafik perbaikan kualitas. Dalam proses tersebut, proses awal adalah memperbaiki posisi persaingan. Yang kedua, meningkatkan output yang bebas dari kerusakan. Nah, untuk memperbaiki posisi persaingan, kita harus juga memperbaiki harga yang kita harus memperhatikan harga yang lebih tinggi dari pesaing. Otomatis kita harus memiliki harga yang lebih rendah daripada pesaing. Kemudian meningkatkan pangsa pasar. Meningkatkan pangsa pasar, jadi kita itu harus lebih memperluas lagi pasar untuk produk kita. Bisa juga bisa sampai luar kota maupun luar negeri. Begitu. Dengan adanya memperhatikan harga pesaing dan juga memperluas bangsa pasar, akan memperoleh peningkatan penghasilan dari perusahaan. Nah, ketika kita meningkatkan output yang bebas dari kerusakan, maka akan mengurangi biaya operasional. Jadi akan mengurangi biaya operasional yang tidak perlu, sehingga pendapatan dan biaya pendapatannya meningkat, sedangkan biaya operasionalnya itu berkurang. Begitu, sehingga dengan adanya dua faktor tersebut, akhirnya meningkatkan laba dari perusahaan. Nah, di sini ada tiga sih. Terdapat karakteristik TQM atau Total Quality Management. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Dalam Total Quality Management, baik pelanggan internal maupun eksternal, merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa dan disampaikan kepada mereka. Sedangkan pelanggan internal menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk dan jasa. Yang kedua adalah obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pelanggan internal dan eksternal menentukan kualitas. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan tersebut. Oleh karena itu, karyawan harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bagiannya. Nah, yang ketiga adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat perlu dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah komitmen jangka panjang.
Komitmen jangka panjang adalah paradigma baru dalam menjalankan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru juga. Komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya adalah kerjasama tim atau teamwork. Kerjasama dibangun antar karyawan dan manajer atau pimpinan. Kemudian perusahaan harus menjalin kerjasama secara baik dengan antar pihak sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan visi misi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya perbaikan strategi secara berkesinambungan. Sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan itu tetap meningkat. Nah, untuk pendidikan dan pelatihan bagi perusahaan untuk menerapkan TQM itu faktor yang sangat fundamental. Setiap orang diharapkan didorong untuk terus-menerus belajar. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Kemudian kebebasan yang terkendali. Kebebasan ini dikarenakan akibat meningkat dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. Kemudian kesatuan tujuan. Agar total quality management dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Nah, yang terakhir adalah adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dimungkinkan untuk mendapatkan keputusan yang baik, rencana yang lebih baik, dan perbaikan yang lebih efektif pula, keterlibatan karyawan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Metode yang digunakan dalam TQM. Pengendalian kualitas harus dilakukan memenuhi proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penerapan PDCA, Plan, Do, Check, and Action, yang diperkenalkan oleh Dr. W. Edwards Deming, seorang pakar kualitas ternama berkebangsaan Amerika Serikat, sehingga siklus ini disebut siklus Deming, Deming Cycle atau Deming Well. Nah, siklus PDCA memberikan tahapan proses pemasalahan masalah yang tepat dan akurat. Siklus PDCA ini efektif untuk yang pertama, membantu penerapan Kaizen atau proses perbaikan terus-menerus ketika siklus PDCA ini diulangi kembali, ia akan membuka kemungkinan untuk menemukan area baru yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, mengidentifikasi solusi-solusi baru untuk meningkatkan proses berulang secara signifikan. Nah, yang ketiga, membuka cakrawala yang lebih luas akan solusi masalah yang ada, mengujinya dan meningkatkan hasilnya dalam proses yang terkontrol sebelum diimplementasikan secara luas. Nah, yang keempat, menghindari pemborosan sumber daya secara luas. Nah, terakhir dari penjelasan kali ini, dalam kegiatan pemecahan suatu masalah, di sini disajikan contoh atau langkah-langkah dari tahapan unsur PDCA. Yang pertama, plan. Contohnya adalah menentukan masalah atau persoalan. Yang kedua, mencari penyebab terjadinya persoalan. Yang ketiga, mencari faktor apa yang paling berpengaruh terhadap persoalan. Yang keempat, menemukan tindakan penanggulangan. Nah, kemudian do, melaksanakan sepenuhnya rencana tindakan penanggulangan. Yang ketiga, check, memeriksa hasil-hasil pelaksanaan penanggulangan. Nah, yang terakhir adalah action, mencegah timbulnya persoalan yang sama dan menyelesaikan persoalan lain yang belum selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.